Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Hari ini kami akan membacakan hasil diskusi tentang peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali menjelang tahun 2050. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari David Febrian, Imam Muji, dan saya sendiri, Zahrifa Fitria. Sepanjang masa presidensi G20, Indonesia memiliki peran yang signifikan untuk dapat menunjukkan kepemimpinan global dalam mengarahkan dan menentukan isu-isu utama yang dapat dijadikan agenda prioritas G20. Namun, dengan keanggotaan G20 yang cukup beragam dan mempresentasikan bukan saja negara-negara industri maju, tetapi juga negara-negara berkembang, kepemimpinan Indonesia yang efektif akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 yang telah membuat banyak negara terpuruk dan meningkatkan kompleksitas masalah-masalah global yang dihadapi dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan rumusan komprehensif atas isu prioritas yang akan diusulkan dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, Indonesia memiliki 5 prioritas, yaitu mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta iklim dan kemitraan yang memungkinkan, dan menguatkan kepemimpinan kolektif global. Kelima isu tersebut merupakan isu-isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk negara-negara anggota G20 yang mengindikasikan bahwa G20 perlu menghadapi berbagai permasalahan global tersebut. Terkait hal tersebut, dari fokus kunci presidensi G20 Indonesia di atas, analisa strategis ini mengidentifikasi sejumlah potensi capaian pada 4 prioritas isu yang dapat memberikan kontribusi maupun luaran konkret yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut pada era pasca pandemi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh David Febrian. Silakan David. Baik, terima kasih. Ini ada satu kesehatan global yang dimana kesehatan global perlu dilakukan dalam penataan ulang yang inklusif dan terarah pada era pasca pandemi, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis positif dan akan mencangkup semua kalangan. Dan ini ada satu yang mendorong referensi kesehatan global, yang kedua ada memperkuat harmonisasi standar protokol kesehatan global, yang ketiga ini ada meningkatkan transfer teknologi dan sumber daya kesehatan untuk pencegahan, kesigapan, dan respon terhadap pandemi. Nah, kecepatan dalam pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut dapat mendorong luaran konkret antara lain ada pembentukan Global Health Task Force untuk mempersempit kesenjangan terhadap akses kesehatan. Ini ada akses yang merata dan universal terhadap vaksin yang aman, terjangkau, berkualitas, dan efektif untuk menghadapi COVID-19. Dan inovasi digital terkait kesehatan lainnya. Di sini ada kedua, ekonomi digital. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang penting bagi upaya pemulihan ekonomi sistem bisnis pasca pandemi. Dalam pemulihan sektor digitalisasi yang bersifat bisnis, Presiden G20 Indonesia fokus pada implementasi aksi strategis, yaitu 1. Konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, identitas dan relasi. Yang ketiga, ada aliran data, info, batas, dan data free flow with trust. Melalui implementasi ketiga prioritas strategi tersebut dapat dihasilkan potensi pencapaian konkret pada sektor ekonomi. Nah, di sini ada peningkatan G20 untuk mengukur keterampilan dan literasi digital
dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengukur literasi dan keahlian digital baik dan interdapat umum dan lanjut. Langkah terakhir adalah kerangka kerja dapat mengukur aliran data, lintas batas, dan aliran bebas data dengan kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Memuji. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada transisi energi. Transisi energi bahan bakar fosil yang menuju sumber energi yang bersih dan terbarukan merupakan salah satu target presidensi G20 di Indonesia. Di Indonesia diharapkan dapat menjadi bridge builder bagi G20 dalam memperkuat reinforcing komitmen kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. Indonesia juga perlu fokus pada implementasi aksi strategis, diantaranya ada 3, yaitu mengamankan aksesibilitas energi, scaling up teknologi berbasis besar, dan yang terakhir memajukan pembiayaan energi. Yang selanjutnya ada di pariwisata. Nah, di sektor pariwisata perlu dipulihkan untuk mencapai pemulihan ekonomi global secara menyeluruh. Untuk itu, beberapa badan PBB termasuk UNWTO dan UNCTAD menggunakan simulasi GPAP untuk memperkirakan terjadinya dampak ekonomi dari sektor pariwisata melalui 3 skenario. Yang pertama, pengurangan 75% kedatangan turis internasional di level tahun 2020 yang menyebabkan penurunan penerimaan wisatawan global sebesar $948 miliar. Yang kedua, pengurangan 64% kedatangan turis internasional di level tahun 2019 yang menyebabkan penerimaan wisatawan global sebesar $690. Yang ketiga, pengurangan kedatangan turis domestik dan regional yang menyebabkan penurunan penerimaan wisatawan global sebesar $676 miliar. Untuk mengurangi dampak penurunan sektor pariwisata tersebut diperlukan tindakan, di antaranya memastikan ketersediaan vaksinasi merata secara global, memastikan kebertahanan bisnis pariwisata terhadap krisis, memutakhirkan teknologi digital dalam bisnis pariwisata. Terus, untuk pemulihan sektor wisata juga dibahas di presidensi G20 tahun 2020 ini melalui kolaborasi dengan negara G20 yang lainnya. Fokus Indonesia itu pemulihan terfokus pada masyarakat yang mencakup prioritas, diantaranya penguatan komunitas sebagai agen perubahan transformasi pariwisata, kolaborasi, inovasi dan ekonomi kreatif dan pariwisata, safe mobility and seamless travel dengan memperlihatkan protokol kesehatan. Dari berbagai prioritas tersebut, Indonesia menghasilkan capaian yang konkret untuk memperkuat UMKM di bidang pariwisata. Yang utamanya yaitu peningkatan sumber daya manusia, inovasi dan digitalisasi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pariwisata hijau terkait dengan perubahan iklim dan keanekaragaman, dan terakhir kerangka dan tata kelola global. Saya di situ mungkin. Oke, ya Rifa, dilanjutkan. Baik, terima kasih David dan Imam. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.